Oke guys, welcome back with Dennis SRL. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian lagi. Di video kali ini kita akan bahas kalau misalnya kita punya modal 1 juta, lebih bagus kita pakai untuk bisnis apa. Ini agak tricky ya, karena kalau kita bilang modal 1 juta rupiah itu terbilang cukup kecil untuk memulai suatu bisnis. Tapi nggak menutup kemungkinan, jadi ini adalah suatu yang bisa dilakukan asal kita mengerti gimana konsep dan caranya. Jadi kita nggak buang-buang kapital yang kita punya dan bisa memaksimalkan uang 1 juta kita untuk kita bisa mulai bisnis. Pertama-tama karena ini modalnya cukup minim, yaitu 1 juta rupiah. Jadi gue bakal alokasiin budget 1 juta ini ke dua bagian. Yang pertama adalah untuk research dan yang kedua adalah untuk produk. Jadi 50% untuk research dan 50% lagi untuk produk. Research di sini tuh maksudnya itu mencakup produk atau jasa yang ingin kita jual gitu. Jadi pastiin kita udah coba dulu, misalnya kalau produk makanan kita udah coba makan, atau kalau misalnya barang kita udah coba pakai gitu. Jadi kita tahu kualitasnya seperti apa, manfaat dari produk ini seperti apa, sehingga kita bisa tahu kira-kira produk ini bisa nggak dijual di market, bisa nggak diterima di pasar, seperti itu. Karena jangan sampai kita menjual suatu produk ataupun jasa yang kita sendiri nggak tahu sebenarnya apa nih manfaatnya kalau misalnya dipakai oleh orang lain. Kalau kayak gitu nanti kita bakal susah jualnya. Lebih bagus lagi kalau misalnya memang kita ada di industri itu, kita emang udah cobain produknya, kita udah pakai, dan kita berasa bahwa ini memang marketnya ada gitu. Ya kita udah research, itu bakal lebih menghemat atau meminimalisir lagi budget untuk kita research produk ataupun jasa kita. Nah, ngomongin bisnis ini kan cakupannya banyak banget gitu ya, dari hulu sampai ke hilir. Sektornya, industrinya bener-bener banyak banget. Jadi gue nggak bisa ambil contoh banyak-banyak ya, tapi gue bakal ambil satu contoh aja yang simple. Ini bener-bener cuma contoh doang, jadi kalian nggak harus lakuin. Tapi kalian bisa coba aplikasiin apa yang kalian dapat di video ini untuk mulai usaha kalian dengan modal yang minim gitu. Jadi nggak harus 1 juta, misalnya kalian punya 2 juta, 3 juta lebih bagus lagi. Gue bakal ambil contoh, gue pengen bisnis makanan gitu, makanan berat ya. Tapi di sini konteksnya kalian jangan bayangin gue bakal buka restoran atau cafe ya dengan sewa tempat misalnya ratusan juta, itu nggak mungkin. Karena kan tadi di sini modal kita 1 juta rupiah. Jadi kita bakal jual makanan tentunya akan secara online dengan sistem pre-order. Karena kita juga nggak bakal bisa stok barang dengan 1 juta rupiah. Lagi makanan berat kalau bukan frozen food kan nggak bisa di stok juga, basi gitu ya. Nah tadi dari budget 50% yang kita akan alokasiin ke produk itu mencakup apa aja? Mencakup misalnya packaging. Karena makanan itu kan mesti ada kotaknya gitu. Kita mesti beli plastiknya. Habis itu kita butuh beli misalnya kecap, bumbu dapur ya, garam dan lain-lain, semua bumbu dapur itu kita beli dulu gitu. Misalnya 500.000 tadi ya, 50% dari 1 juta. Sekali lagi gue pengen ingetin, ini konteksnya kita jualan dengan sistem pre-order. Jadi selama belum ada yang pesan, kita nggak bakal buat makanannya, jadi nggak ada waste-nya. Jadi kalau misalnya kayak packaging itu kan emang nggak ada expiry date-nya, jadi kalau misalnya kita simpen ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak untuk daging ataupun barang-barang yang memang ada expiry date-nya, lebih baik kita nggak stok dulu. Kecuali memang kita punya kulkas, kita bisa taruh di freezer, itu mungkin masih oke, dengan catatan nggak menurunkan kualitas daripada makanannya. Nah di sini kita mulai research ya. Tentunya kalau misalnya kita mau jualan makanan, kita harus bisa masak gitu ya. Kalau kita nggak suka masak, kita nggak bisa masak, kita nggak akan bisa bikin makanan enak dan nggak akan laku, nggak akan terjual. Nah jadi research di sini misalnya kita akan siapkan nih 2-3 menu dulu, variasinya nggak bisa terlalu banyak karena dari segi modal kita juga minim dan kita baru merintis. Nanti kalau emang udah berjalan, baru untuk pilihan produknya, variasi produknya baru bisa ditambahin lagi. Nah untuk 2-3 menu ini kita harus cobain dulu nih kira-kira takarannya, porsinya yang pas kayak gimana, asinnya, manisnya, atau misalnya pedasnya. Pokoknya takaran bumbunya semua kita kan harus tahu dulu. Makanya tadi gue di awal gue sempat bilang kalau misalnya memang kita udah terjun, kita udah bisa, itu bakal lebih menghemat waktu dan juga menghemat biaya untuk kita coba-coba masak makanannya. Jadi di budget research ini kita bakal pakai gitu untuk coba masak, untuk coba bikin takaran dan juga porsi yang sesuai nih untuk produk makanan yang akan kita jual nanti. Nah setelah itu misalnya udah beres nih ya, kita udah ketemu takarannya, resepnya semua, kita udah bisa bikin makanan satu porsi. Misalnya kita udah set up juga untuk harganya, misalnya satu makanan berapa, kita akan mulai jualan. Nah di sini ketika kita mau jual, kita kan masuk ke marketing. Nah di marketing ini kita nggak punya budget, jadi jangan harap kita bakal endorse influencer misalnya, atau kita pakai ads berjuta-juta, atau misalnya kita kirimin makanan gratis ke influencer itu nggak bisa gitu, karena budget kita minim. Nah ini yang harus kita mulai. Apa yang harus kita mulai? Apakah kita bikin campaign? Kan tadi nggak bisa gitu ya, budgetnya nggak ada buat budget marketing. Jadi kita akan lakuin marketing, kita akan lakuin promosi untuk makanan yang akan kita jual itu dengan resources yang emang kita punya gitu, dari diri kita sendiri dulu. Misalnya apa yang kita punya nih? Kita punya WhatsApp, kita punya kontak teman-teman kita punya Instagram pribadi. Walaupun followersnya sedikit, kita bukan influencer, nggak masalah gitu. Yang penting kita manfaatin dulu supaya marketingnya itu low cost atau bisa dibilang no cost gitu, karena kita pakai semua sosmed pribadi kita. Untuk apa? Untuk kita mulai jualan dulu. Misalnya contoh, kita manfaatin WhatsApp, kita mulai tawarin teman-teman kita, keluarga kita ya. Habis itu misalnya di Instagram kita mulai posting story makanan-makanan tadi yang udah kita mulai buat, kita foto. Itu adalah bagian dari marketing. Tapi kita di sini nggak keluarin uang kayak berjuta-juta atau puluhan juta gitu. Tapi di sini gratis lah, ibaratnya no cost. Nah nanti ketika penjualan pertama kalian gitu, misalnya ke teman-teman, ke orang yang kalian kenal, ke keluarga kalian, nah mereka kan udah cobain nih
Nah, kalian harus minta feedback dari mereka. Untuk apa? Untuk improve kualitas produk kalian lagi. Nah, karena pembeli awal ini nih, customer-customer awal kalian, ini sangat penting. Ya, jadi jangan mereka beli habis itu kalian diemin doang, udah gitu. Kalian mesti tanya, enak gak kira-kira, kurangnya apa? Apakah porsinya kurang besar? Apakah kebanyakan nasinya misalnya, apakah kurang pedas? Apakah kurang asin? Kalian harus minta feedback sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa meningkatkan segi kualitas dari produk kalian sendiri. Zaman sekarang enak kok. Kalau zaman dulu kan mau promosi kita terjun ke jalan sebar brosur gitu kan. Sekarang lu tinggal bikin gitu. Misalnya udah bikin jenis makanannya, habis itu lu pakai sistem pre-order yang tadi, lu tinggal bikin Instagram, bikin TikTok kan akunnya, lu bikin konten itu gratis gitu. Jadi lu bisa manfaatin teknik marketing tapi tanpa keluar uang. Habis itu misalnya udah oke nih, udah berjalan. Cara pengirimannya gimana? Ini kan sistemnya pre-order ya. Jadi kita nggak punya restoran juga. Nah, orang mau makan gimana nih? Nah, pengiriman kita akan manfaatin fitur-fitur yang memang fasilitas yang emang udah ada. Misalnya contoh kita pakai GoSend ya, atau pakai Grab gitu ya. Jadi kita bakal kirim makanannya ya ke alamat pembeli lewat ojek online gitu. Nah, di sini memang cakupan wilayahnya agak terbatas gitu ya, karena nggak mungkin misalnya kita di Jakarta habis itu kita kirim keluar kota, atau misalnya dari Jakarta Utara kita kirim ke Jakarta Timur gitu, terlalu jauh, mungkin ongkirnya aja udah lebih mahal gitu dari makanannya. Jadi ada pembatasan cakupan wilayah gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian mulai dulu aja karena memang kan bisnisnya small business, nggak apa-apa, nggak masalah. Kira-kira seperti itu. Tapi ini cuma contoh doang, makanan atau misalnya healthy catering atau apapun. Tapi kalian juga nggak harus gitu masak, karena kan nggak semua orang bisa masak gitu kan. Kalian bisa mulai misalnya resell produk atau dropship atau apapun ya, itu bisa. Yang penting kita harus tahu dulu ketika kita punya modal yang minim. Jadi kita jangan asal-asalan menggunakannya, jangan tiba-tiba ya udah langsung hajar nge-ads saja, karena 1 juta kalian ini kan capital kalian nih. Kalau misalnya tiba-tiba kalian langsung pakai bot ads, tahu-tahu boncos karena kalian nggak ngerti misalnya cara nge-ads dan lain-lain, itu habis. Ya udah kalian nggak bisa jalan lagi, terhenti, akhirnya bisnisnya nggak bisa jalan. Jadi di sini kalian harus tahu dulu, kalian harus memanfaatkan capital yang ada dengan seefisien mungkin. Untuk bisnisnya itu banyak banget gitu. Lu bisa jualan snack yang murah-murah misalnya yang 3.000, 5.000, lu misalnya beli habis itu lu repackaging lagi, habis itu lu jual dengan harga lebih mahal, tempel stiker. Habis itu misalnya frozen food atau misalnya clothing line ya, lu punya vendor yang baik, harga yang masuk, lu bisa jual bener-bener banyak banget. Yang penting kita mau coba dan kita mulai dulu. Nah, sifatnya ini memang small business ya, dengan budget yang memang minim, tapi nggak menutup kemungkinan ini bisa dilakukan gitu. Yang penting kita punya pengetahuannya, kita tahu gitu cara alokasiin dananya itu seperti apa. Even nggak harus produk sebenarnya, tadi kan kita ngomongin makanan, frozen food, snack atau dan lain-lain gitu. Tapi kita bisa juga jualan produk digital, karena kita berbicara mengenai zaman sekarang itu kan serba internet ya. Produk digital tuh bener-bener gampang dijualnya lewat internet. Yang penting kita tahu funnelingnya dan lain-lainnya, kita bisa mulai. Produk digital juga enak dibikin ya, bahkan menurut gua itu lebih menarik karena COGS-nya cuma sekali doang kan, dan bisa dijual secara berulang-ulang. Jadi banyak banget macamnya, mau produk digital, mau produk makanan, mau apapun. Yang penting kita ngerti konsepnya dan tujuannya, kita cobain. Apakah pasti berhasil? Jawabannya adalah enggak. Kalau misalnya kita baca di data aja kan, bisnis aja 96% banyak kan yang gagal di tahun kelima gitu kan. Jadi emang gak segampang itu. Tapi video ini adalah untuk tips untuk kalian yang pengen mulai ya, kalian yang berpikir bahwa skeptis bahwa kayak 1 juta kayaknya nggak bisa mulai bisnis. Gue cuma pengen bilang bahwa itu bisa gitu, dan ini bagus banget untuk proses belajar kita. Karena kalau misalnya contoh ya, kita dikasih uang 5 juta misalnya, habis itu kita bisnis gagal, habis semua kan hilang 5 juta. Kalau ini kita misalnya pakai modal 1 atau 2 juta, rugi, habis, ya udah cuman segitu yang hilang kan, nggak ratusan juta. Jadi ini juga bisa jadi proses pembelajaran kita. Even buat kalian yang mungkin udah punya uang puluhan juta atau ratusan juta, kalian bisa pakai metode ini untuk meminimalisir modal untuk kalian mulai sesuatu atau mulai bisnis. Misalnya kalian punya uang 50 juta atau 100 juta, tapi kalian cuma mau pakai uang 5 atau 10 juta buat mulai bisnis, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian melatih mental kalian, knowledge kalian, dan juga pengalaman kalian. Nanti gue bakal bahas juga satu video lagi kalau misalnya video ini rame, untuk kita mulai jualan jasa, kira-kira seperti apa di internet. Nanti kalau kalian suka, kalian komen di bawah, kalian request videonya, gue bakal bikinin kalau misalnya gimana caranya kita mulai jualan jasa di internet dan bisa ngasihin uang dengan modal yang minim. By the way, kalau menurut kalian 1 juta make sense gak untuk mulai bisnis? Coba kalau misalnya iya, kenapa? Enggak, kenapa? Kalian bisa komen di bawah. Habis itu kalau kalian pengen request apapun, kalian punya opini lain mengenai video ini, komen di bawah, kita sama-sama belajar. Jangan lupa like, komen, subscribe, supaya channel bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar keuangan, investasi, bisnis, dan semuanya. Oke, thank you guys, sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!